Hai teman-teman, pada video ini kita akan membahas bagaimana sih cara penanganan limbah medis infeksius yang tepat selama masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita perlu ketahui dulu apa sih COVID-19 itu. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang biasa disebut SARS-CoV-2. COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemik dunia oleh WHO dan ditetapkan sebagai bencana non-alam wabah penyakit oleh pemerintah Indonesia. Menurut data yang diperoleh, adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan peningkatan jumlah limbah medis, yaitu hingga 27 Juli 2021 mencapai 18.460 ton. Lalu apa sih itu limbah medis? Limbah medis adalah hasil buangan dari suatu aktivitas medis. Beberapa di antaranya adalah barang-barang medis yang digunakan untuk menangani pasien COVID-19. Beberapa limbah medis tersebut dapat menjadi sumber penyebaran penyakit sehingga disebut limbah infeksius. Dikarenakan dapat menjadi sumber penyakit, maka limbah medis perlu dikelola agar dapat mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit. Penanganannya pun harus dilakukan secara khusus, karena ada limbah infeksius yang berupa benda tajam yang apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat merusak wadah pembungkusnya dan melukai petugas kebersihan maupun masyarakat sekitar. Apa aja sih limbah infeksius itu? Ada alat pelindung diri, masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, alat suntik bekas, dan juga zat infus bekas. Lalu, bagaimana untuk cara penanganannya? Untuk limbah infeksius berupa kain kasa, tisu, dan kapas dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning dalam tempat sampah tertutup. Untuk APD, sarung tangan, dan masker perlu dibalik setelah dipakai dan rusak dengan cara digunting lalu dilipat. Kemudian lakukan disinfeksi dengan merendam atau menyemprot limbah tersebut dengan cairan desinfeksi atau bisa juga disemprotkan dengan air sabun. Setelah itu dimasukkan dalam kantong sampah tertutup rapat dan beri tanda. Untuk sisa bahan makanan, kardus, atau plastik makanan kemasan. Masukkan sisa bahan makanan, kardus, atau plastik kemasan makanan ke dalam salah satu kardus bekas atau plastik yang ada. Lalu masukkan ke dalam kantong kuning dalam tempat sampah yang tertutup. Nah, perlu diingat bahwa pada saat penanganan limbah infeksius, kita perlu menggunakan masker dan sarung tangan plastik. Lalu setelah selesai, kita harus segera mencuci tangan dengan sabun dan juga mandi. Untuk limbah infeksius benda tajam, seperti jarum suntik, alat infus, dan alat bekas rapid test. Masukkan semua limbah infeksius tersebut kembali ke dalam kemasannya atau ke salah satu kardus bekas maupun plastik agar tidak melukai petugas kebersihan. Lalu, masukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup. Untuk semua limbah infeksius benda tajam bekas perawatan ODP atau PDP ringan yang dirawat di rumah, yang akan ditangani oleh petugas kesehatan, akan langsung dibawa kembali oleh petugas kesehatan. Lalu, apakah pembuangan limbah infeksius dan sampah rumah tangga pada umumnya sama? Tentu saja tidak. Sampah rumah tangga yang tidak ada limbah infeksiusnya, setelah dikelola akan diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah rumah tangga dan dibawa ke TPS 3R atau TPA. Sedangkan limbah infeksius akan diangkut dengan kendaraan khusus, yaitu kendaraan dengan sekat pemisah atau diangkut dengan kendaraan khusus oleh petugas kebersihan puskesmas dan rumah sakit, ataupun diletakkan ke dalam depo atau drop box. Kemudian, limbah tersebut akan dibawa ke tempat pengolahan limbah B3 yang berbeda dengan sampah rumah tangga biasa. Nah, sudah tahu kan cara untuk menangani limbah medis pada masa pandemi COVID-19? Jadi, sekarang teman-teman bisa mempraktekannya untuk mempermudah pengelolaan limbah medis dan menjaga kesehatan masyarakat sekitar. Sekian video hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Bye-bye.